Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Saya adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2020C. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Keterampilan Menulis dengan judul Teks Pidato dengan dosen pengampu Ibu Prestanti Novalia Santosa, MPD. Pada materi teks pidato saya menjelaskan menjadi 6 pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pengertian teks pidato. Yang kedua, mengenai tujuan teks pidato. Ketiga, mengenai ciri-ciri teks pidato. Keempat, mengenai kaidah kebahasaan teks pidato. Kelima, mengenai struktur teks pidato. Dan terakhir, mengenai jenis-jenis teks pidato. A. Pengertian teks pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sesuatu hal. Jadi, teks pidato berarti sebuah teks yang berisi hal-hal yang akan disampaikan di depan umum. B. Tujuan teks pidato. 1. Mempermudah seseorang yang berpidato dalam menyampaikan ide, gagasan, atau informasi lain pada khalayak ramai secara langsung. 2. Membatasi penyampaian informasi supaya lebih padat dan bisa lebih fokus. Jadi, bisa menghindari penjelasan dan memaparkan informasi yang berantakan saat sedang berpidato. 3. Memberikan inspirasi untuk seseorang yang berpidato. Melakukan improvisasi yang disesuaikan dengan para pendengar dan kebutuhan dari pendengar. 4. Mengantisipasi terjadinya lost speech yang sering terjadi karena seseorang yang lupa apa yang akan disampaikan. Hal ini biasa terjadi karena orang yang akan berpidato terkena demam panggung. C. Ciri-ciri teks pidato. 1. Informatif. Teks yang disampaikan dapat memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. 2. Argumentatif. Teks yang disampaikan dapat meyakinkan pendengar. 3. Persuasif. Teks yang disampaikan dapat memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. 4. Rekreatif. Teks yang disampaikan dapat membuat orang lain senang atau bersifat menghibur. 5. Fakta. Isi dari teks pidato harus mengandung kebenaran dan memiliki tujuan yang jelas. D. Kaidah kebahasaan teks pidato. 1. Memakai kalimat aktif. 2. Memakai kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. 3. Teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audiens. Keempat,
memakai kosakata dalam bidang ilmu. 5. Teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk penekanan. 6. Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu, agar pendengar mencerna sendiri artinya. 7. Berusaha memberikan informasi yang informatif dan padat serta menghindari penulisan penjelasan yang bertele-tele. 8. Memasukkan beberapa referensi, terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Struktur teks pidato. Struktur pertama terdiri dari salam pembuka. Salam pembuka ini ada pada bagian awal dan menjadi pembukaan dalam suatu pidato. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA 1 Bandung. 2. Ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan biasanya diberikan kepada penjabat tinggi yang hadir dalam acara pidato tersebut. Contohnya seperti yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Nana Nurhanani, SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. 3. Ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Contohnya seperti puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini, dan seterusnya. Struktur keempat yaitu isi pidato. Isi pidato merupakan suatu bagian yang paling penting dalam teks pidato, karena bagian ini berisi tentang informasi, gagasan, ide, atau hal lainnya yang ingin disampaikan pada hadirin yang datang. Contohnya seperti pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini, dan seterusnya. Kelima, atau struktur terakhir, yaitu penutup pidato. Penutup ini biasanya berisi kesimpulan dari pidato yang telah disampaikan dan diikuti dengan salam penutup. Contohnya seperti baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F. Jenis-jenis teks pidato berdasarkan isi dan sifatnya. 1. Teks pidato pertanggungjawaban. Berisi mengenai pertanggungjawaban sebuah amanah yang diemban dalam kurun waktu tertentu. Biasanya disampaikan pada masa akhir jabatan seseorang. Kedua, teks pidato pembuka. Jenis teks pidato ini hanya berisi sedikit kata-kata dari pembawa acara. Ketiga, teks pidato pengarahan. Berisi mengenai arahan kepada pembaca atau pendengar. 4. Teks pidato dakwah.
berisi mengenai dakwah terhadap ajaran agama atau sering disebut dengan ceramah agama. 5. Teks pidato laporan berisi mengenai pelaporan sesuatu. 6. Teks pidato sambutan berisi mengenai sambutan. Demikian presentasi saya mengenai teks pidato. Jika terdapat salah kata atau lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.